Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah karena sampai pada hari ini Allah masih izinkan kita untuk menikmati ibadah di bulan suci Ramadan sampai pada hari yang ke-20. Berapa? 5. Nah, bukan 20 ya? Oh, ini keping hari raya. Lembut sekali Bapak Ibu, rasa-rasanya kita baru saja memulai puasa, tapi sekarang sudah lebih dari separuh perjalanan. Dan ini cepat sekali. Makanya ada yang bilang bahwa Ramadan itu limited edition. Jadi waktunya terbatas, waktunya pendek. Tahun ini kita memiliki kesempatan untuk menikmati ibadah di bulan suci Ramadan. Belum tentu tahun depan. Makanya disebut edisi yang sangat terbatas. Kesempatan untuk memaksimalkan adalah tahun ini. Kalaupun Allah memberikan usia yang cukup untuk kita, tahun depan ketemu lagi, alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya kita syukuri juga. Mudah-mudahan menjadi Ramadan kita yang produktif. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema pada pagi hari ini peran Al-Quran dalam membentuk Muslim yang berintegritas. Izinkan saya untuk memulainya dari ini, supaya nanti, oke, nanti sebelum sampai ke Al-Quran ya. Nah, Bapak sekalian, Allah izinkan saya, ini bukan untuk apa-apa, tapi berbagi saja, bahwa Allah kalau sudah berkehendak itu mudah. Allah izinkan saya untuk menunaikan ibadah umroh itu 2 kali sementara ini. Tahun 2023, alhamdulillah Allah berangkatkan, kemudian dengan gratis, dibiayai, lalu untuk sanggup. Nah itu tahun 2023. Sebelum Ramadan kemarin, tepatnya akhir Januari, berarti 2026 ini sebelum memulai puasa, Allah izinkan untuk yang kedua kali. Alhamdulillah juga gratis, dibayari, ya kan? Kemudian untuk sanggup. Boleh angkat tangan Bapak Ibu yang nanti kepingin umroh atau haji yang gratis juga, boleh angkat tangan. Berarti hampir semuanya, alhamdulillah. Ngacung itu pun malaikat terus nyatet gitu ya. Kejadian. Tapi lebih baik mana Bapak Ibu? Dibayari apa bayari? Hah? Dibayari. Iya. Kalau kita mau merenungkan, sebetulnya yang berangkat ke sana itu, menurut saya, dugaan saya, itu lebih dari 50% itu gratis. Tidak bayar. Nah, asumsinya, kalau ada seorang suami yang kaya, jabatannya mentereng, uangnya banyak, istrinya mungkin tidak bergaji karena hanya ibu rumah tangga. Pertanyaannya, suami yang mau berangkat ini kira-kira ngajak istri apa enggak? Nah, berarti satu orang yang berangkat itu kemudian membawa istrinya, sehingga istrinya ini gratis. Berarti kalau di sana itu ada 200 suami ngajak istrinya, maka berarti 200 plus 200. Berarti kan sudah 50% ya. Jadi 50% itu adalah gratis. Itu belum lagi misalnya kemarin kita berangkat itu
karena ada yang memberangkatkan, satu orang yang memberangkatkan, yang diberangkatkan lebih dari 30 orang. Berarti 1:30. Artinya lebih banyak yang dibayari. Yang berangkat itu tidak bayar. Belum lagi kalau di Karangpilang ini ada jebolan panti asuhan itu, kemudian mengembangkan klintek untuk ini Pak, pembersih lantai itu. Nah, kemudian usahanya tumbuh berkembang, maju. Kemudian Desember kemarin memberangkatkan 50 karyawannya. Itu artinya 1:50. Berarti jangan-jangan yang umroh dan haji ke sana itu rata-rata gratis. Ya kan? Makanya kita ini tidak perlu ragu. Kalau misalnya gaji kita ini pas-pasan, pokoknya diniatkan, kemudian diikhtiari dengan cara menabung. Dengan cara menabung. Mungkin nabungnya itu hanya 2.000-an. Tidak apa-apa. 2.000. Kapan sampainya? Tidak tahu. Yang penting nabung saja 2.000 itu. Kok dilalah, mari ngono kira-kira 1 tahun kali 2.000 berarti berapa? Nah, 700. Loh, kecil ya mungkin, tidak sampai kan. Loh, tiba-tiba ada namanya itu jalan sehat. Kok dilalah ada hadiah umroh, ya kan? Loh, berarti kan dibayar juga itu kan? Hadiah umroh free lagi, gratis. Jadi sebetulnya kita hanya butuh ikhtiar dan keinginan kita saja untuk ke sana. Tapi alhamdulillah saya lihat wajahnya sudah pernah ke sana semua, ya kan? Amin, mudah-mudahan diberi kesempatan lagi. Nah, apa yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu? Dalam kesempatan itu saya menulis beberapa artikel sambil longgar-longgar begitu. Kan sudah tahu polanya kan. Kalau 2023 mungkin agak fokus gitu ya. Kemarin itu saya agak juga saya bagi gitu sambil nulis-nulis artikel. Di antaranya Bapak Ibu itu tentang ini. Orang itu kalau di Makkah ini salah satu yang dirindukan dan kemudian berbondong-bondong untuk berebut itu adalah di Ka'bah ini dan Hajar Aswad, ya kan? Sampai berdesak-desakan. Kadang-kadang sampai antara askar dengan jamaah itu sempat bertengkar. Saya menjumpai 2 kali itu. Sampai peleret-peleretan, ya, sampai kakinya juga ditendang. Karena jamaah itu kadang-kadang rodok betik ya. Jadi rodok betik pokoknya. Makanya saya itu sebelum berangkat itu ndonga, Pak. Ya Allah, izinkan saya untuk mencium Hajar Aswad tanpa mendolimi orang lain. Jadi tanpa mendolimi orang lain, supaya tidak desak-desakan loh, Pak. Kayak presiden mari ngono iso mlebu lho, Pak, ya. Kan kepinginnya gitu. Ya Allah, izinkan saya mencium Hajar Aswad tanpa mendolimi orang lain. Alhamdulillah, Pak. Sampai di sana, sampai pulang belum pernah dikabulkan. Jadi belum dikabulkan. Sampai di sana. Lah, ini menjadi rebutan yang luar biasa di sini. Makanya saya menulis itu, ya. Seandainya Ka'bah dan Hajar Aswad yang mempunyai daya tarik itu, yang menjadi rebutan itu, lalu kemudian dipotong bagian bawah, lalu kemudian diangkut dengan teknologi super tinggi, super canggih, lalu dibawa ke Gunung Sari sini, plek. Dekatnya apa ini namanya? Masjid Mushola Al-Amanah. Pertanyaannya, kira-kira apakah masih ada orang mendatangi? Hah? Ada ya? Nah, lapor nih Pak. Apakah masih punya daya tarik gitu ya? Mungkin punya daya tarik sementara saja. Sementara. Selebihnya hanya seperti di asrama haji itu untuk latihan. Lah masa kemudian diangkut ke sini, kemudian langsung ditempatkan di sini, lalu orang mau muter-muter gitu ya, di Hajar Aswad di situ, masya Allah. Itu hanya berlaku sementara. Kenapa ndak lama? Karena memang mungkin baru saja itu juga penasaran gitu ya, hanya penasaran saja. Tapi selebihnya itu ndak berlaku. Kenapa? Karena rohnya hilang. Rohnya itu hilang. Manusia ini secara fisik bagus, tapi kalau rohnya itu hilang, maka tidak punya daya tarik kecuali hanya seonggok fisik saja.
Wanita cantik, ya kan, punya daya tarik, tapi kalau tidak ada rohnya, saya tanya Pak, jenengan mau apa betul? Tidak punya daya tarik, tidak punya daya tarik. Apa roh yang dimaksud? Roh yang dimaksud itu Bapak Ibu sekalian adalah nilai kesejarahan. Itu yang tidak bisa dia. Itu nilai rohnya. Yang kedua nilai kerisalahan. Ya, mulai Rasul-Rasul itu. Nah ini kan ditinggalkan di zaman Nabi Ibrahim sama Ismail gitu. Makanya nanti ada Hijr Ismail sama makom Ibrahim kan di situ itu. Nah kemudian ini kenapa kok ditinggalkan lagi? Karena diduga di zamannya Nabi Nuh itu posisi sedang terhempas gelombang air yang luar biasa itu kan. Kalau demikian berarti Ka'bah ini memang ada sejak awal. Sejak awal. Wong ini Nabi Ibrahim hanya meninggikan saja. Nah ini. Jadi tidak punya daya tarik. Berarti nilai kerisalahan, nilai tauhid ada di situ dan bermacam-macam yang lain. Sehingga ketika dicabut dari tempat situ, maka rohnya itu hilang. Daya tariknya mesti menurun. Nah ini yang kita tulis. Yang kedua, kita juga menulis misalnya tentang sa'i, Pak. Nah itu sa'i. Nah ini sa'i. Ini kalau sa'i itu dari Bukit Safa ke Marwah, itu berapa meter, Pak? Safa dan Marwah itu kurang lebih 400 meter ya. Kurang lebih. Kali 7 karena memang bolak-balik itu 7 kali ya. Kemudian kira-kira 2,8 kilometer. Ada sejarah apa di situ? Di situ ada sejarah Hajar yang kemudian mencari rizki, berusaha berikhtiar itu untuk apa? Karena bekalnya telah habis untuk anaknya yang masih kecil dan masih menyusui itu. Lari-lari, harapannya didapatkan di situ, tapi kita bisa membayangkan bahwa di mana usahanya, lalu di mana rizkinya datang. Justru rizkinya datang itu posisinya di dekat kaki Ismail, yang jaraknya Safa Marwah yang di situ Hajar itu lari-lari itu mencari di situ, lalu sumbernya justru 700 meter dari Safa Marwah dan sebagai sumber utama air Zam-Zam. Itu maknanya di mana usahanya, di mana rizkinya. Kadang-kadang tidak nyambung. Makanya ini juga kita tidak boleh sombong, Pak. Kaum laki-laki sukses, jabatan mentereng, uangnya banyak. Jangan-jangan itu adalah rizki anaknya yang Allah titipkan melalui tangan kita. Jangan-jangan juga itu rizki istri kita yang Allah titipkan melalui kita. Jangan-jangan juga itu adalah bagian rizki kita untuk menafkahi keluarga kita. Nah ini loh, itu peristiwa tentang Siti Hajar. Sekarang Pak saya tanya, menurut jenengan, apa bedanya Siti Hajar dengan Hajar Aswad? Apa Pak? Apa bedanya Siti Hajar dengan Hajar Aswad? Apa Pak bedanya Pak? Boleh angkat tangan, saya beri hadiah 50.000. Pak, apa Pak? Beda? Oh, satunya benda, satunya makhluk gitu ya. Kak Popo. Sisi tok sik, ya kan? Dua, 50, ya kan? Alhamdulillah. Boleh maju, boleh. Silakan. Ngene lho, rezeki ndak diduga iku ngene ya. Alhamdulillah. Mrene niate salat subuh untuk duit ya iki ya. Alhamdulillah. Rezeki bapak soleh. Bukan anak soleh, bapak soleh. Nah, apa bedanya? Ya, definisi apapun saya kira asal beda sebetulnya sudah benar. Tapi kita ingin meluruskan dari sisi bahasa. Iya, betul. Jadi kalau Siti Hajar, Siti itu kan sebetulnya adalah Sayyidati, gitu kan, dulu asalnya. Kalau laki-laki itu disebut Sayyidina, ya, tuanku, orang yang diagungkan itu. Kalau wanita itu namanya Sayyidati. Karena Islam masuk ke Indonesia, logatnya beda. Daripada dawa-dawa Sayyidati kangelan, mending Siti. Nah itu. Jadi siapa yang punya istri Siti namanya? Oh, alhamdulillah pas berarti Pak ya. Siti sinten Pak? Oh, makanya rezekine jenengan Pak iki. Untuk mana gitu ya. Nanti dari takmir kalau yang gitu.
Ya, Siti. Hanya dalam Indonesia Hajar itu kan pakai H itu sama H gitu kan. Hajar. Hajar hijrah, ya kan? Lah tipologi Siti Hajar itu memang berpindah orang dari Mesir, ya kan? Kemudian dihadiahkan oleh raja yang dolim saat itu kepada keluarga Ibrahim. Akhirnya dibawa oleh Nabi Ibrahim ya, untuk membantunya, untuk mengabdinya di situ dari Mesir ke Palestina Yerusalem. Nah dari Palestina Yerusalem itu kemudian nanti kira-kira singkat cerita diminta oleh Siti Sarah karena belum punya anak itu untuk menikah dengan Siti Hajar. Nah punya anak, setelah itu karena ini kok mungkin muncul kecemburuan macam-macam sebagai fitrahnya manusia kan. Kemudian dibawalah ke namanya Bakkah dulu, sekarang menjadi kota Mekah. Itu kan disebutkan misalnya pada surat Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami telah menempatkan anak keturunan kami, sebagian anak keturunan kami di lembah yang tandus, tidak ditumbuh-tumbuhi oleh tumbuhan, air saja sulit, ya kan, batu-batuan saja itu. Nah, di lembah itu di dekat rumah engkau yang dihormati, inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Untuk apa? Supaya mereka mendirikan sholat. Berarti sebelum Islam ada sholat di situ. Nah, itu di situ. Nah, tulisannya Hajar gitu ya. Lah bagaimana dengan Hajar Aswad? Kalau Hajar Aswad memang dalam konteks Indonesia itu tetap sampai pakai H. Tapi dalam konteks Arab itu bukan Hajar tapi Hajar. Hajar Aswad. Hajar itu artinya batu, Aswad itu artinya hitam. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah pulang umroh atau bertanya ke temannya, apakah sempat mencium Hajar Aswad? Ojo ngomong, apakah sudah sempat mencium? Nah itu kan repot gitu kan. Siti Hajar gitu kan. Nah itu beda di situ. Nah ini kemudian nanti kalau apa namanya batu hitam itu Hajar Aswad pakai H bukan H, tapi H begini. Nah ini yang kita tulis juga. Nah apa yang hubungannya dengan tema kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu? Saya sempat naik ke bukit itu Jabal Nur bersama 9. Nah itu loh Pak, sing rodok paling ganteng loh pojok kene lagi. Nah, ini sama 9 teman ya. Itu naik kira-kira 200 meter lebih ya itu kayaknya. Perjalanan itu PP itu kalau langsung itu kan 2 jaman, ya kan? Lah di Jabal Nur inilah ya. Itu Al-Qur'an itu diturunkan. Di mana tepatnya? Puncak Jabal Nur. Jabal Nur itu gunung bercahaya disebutnya di situ. Ya. Nah, kenapa kok bercahaya? Itu nanti hubungannya dengan Al-Qur'an lah. Ya, karena Al-Qur'an yang pertama kali turun itu di tempat itu. Di puncak Jabal Nur, turun di lerengnya kira-kira 5 meter berdesakan ini, Pak. Ini posisi yang sebelah sini fotonya ini. Nah, itu. Dari puncak itu kemudian turun, itu sudah berdesak-desakan. Lalu kemudian masuk ke lubang itu lubang. Itu Pak, lubang ini Pak. Itu kalau ingin masuk bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mungkin bisa membayangkan dan merasakan itu. Masuk, itu harus miring Pak. Badan itu karena tidak cukup satu persatu. Miring ya. Nah, harus miring baru kemudian bisa masuk di situ bergantian. Lah, kemudian dari pintu masuk gua ini kemudian kira-kira 2 atau 3 meteran, nah di situ ada gua. Gua di situ disebut sebagai Gua Hiro. Gua Hiro itu kalau besarnya Pak, itu untuk ditempati orang duduk itu 3-4 itu cukup. Nah, kira-kira juga tempat duduk. Lah kebetulan bos kita yang kemarin bayari 1 orang itu, pengusaha ini, itu sempat di situ Pak, duduk di situ. Dan kita ikut tapi belum sempat masuk. Ibaratnya situ guanya sudah masuk, sini masih antri gitu. Itu langsung luluk plak gini Pak, langsung dungo Pak. Ya Allah, duit gak entek-entek. Jadi doanya orang sugih ternyata pendek banget Pak. Jadi gak usah tahu enggak, tapi ya Allah duit gak entek-entek ngono Pak. Lagi boleh dicontoh Pak.
Ya Allah duit gak entek gitu. Lu kita yang paham karena beliau orang Indonesia langsung Pak Serpa amin gitu Pak. Saking cocok donga iki ya. Duit gak entek. Lah inilah Pak Jabal Nur. Betapa kemudian menjadi mulia tempat itu gara-gara Al-Quran pertama kali diturunkan. Lah saya menulis ini tentang ini menemukan Rasulullah di Gua Hira. Nah ini saya tulis juga itu. Menemukan Rasulullah di Gua Hira. Bukan secara fisik, tapi secara nilai-nilai ada di situ. Bayangkan betapa kuatnya Rasulullah SAW. Naik itu. Kalau sekarang sudah terbantu dengan adanya truk-truk begitu. Ya kan? Kalau di zaman Rasulullah belum ada semacam itu. Masih alami batu-batuan. Betapa kuatnya Rasulullah. Dan termasuk Siti Khadijah juga kadang-kadang nyambangi di situ. Kan kuat banget ya. Nah, jadi di situ. Nah, gunung menjadi mulia, menjadi rujukan dan orang juga merindukan untuk datang ke sana setelah datang Al-Qur'an di situ. Jadi sesuatu yang mendapatkan sentuhan Al-Qur'an, Pak, itu kemudian memang menjadi istimewa. Orang kalau dekat dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, itu seperti Al-Quran, kemudian tulisannya apa di sampul itu biasanya Al-Quranul Karim. Apa maknanya? Al-Quran yang mulia. Artinya kemuliaan itu akan diperoleh jika kemudian kita dekat dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu mengubah semuanya. Coba kalau kita perhatikan misalnya di Iran sekarang lagi perang. Itu menurut saya Islam Syiah ya, mayoritas di sana itu ya kita nilai Islamnya lah. Kira-kira Al-Quran sama nggak? Sama Al-Quran. Mungkin akidahnya yang mungkin agak berbeda dengan kita yang Sunni ini, tapi Al-Quran itu sama. Al-Qurannya itu sama. Dari mana mereka kok kuat semacam itu? Diembargo, tambah dimanfaatkan sedemikian rupa untuk membuat senjata untuk apa? Lah memang sana Pak, peradabannya bagus Pak. Al-Khawarizmi, ahli matematika, itu dari sana kan. Itu kan dulu apa Pak namanya? Persia kan? Persia. Jadi peradabannya dahsyat itu. Al-Khawarizmi, bapak matematika, kemudian Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina, bapak ilmu kedokteran, kan dari sana semua itu. Pinter kan? Diembargo, dimanfaatkan sedemikian rupa, sunyi Pak. Ya tidak bisa kemana-mana. Sunyi dikembangkan luar biasa dahsyat. Nah inilah Al-Quran Pak. Nah Al-Quran sendiri itu sebagai map gitu ya. Bapak Ibu ketika mau kemana, mau ke daerah tertentu, lalu kemudian tidak tahu alamatnya, itu biasanya menggunakan map. Ya kan? Kalau dulu itu enggak, walaupun nyasar-nyasar banyak tanya. Sekarang itu lebih enak pakai Google Map. Pakai Google Map buatan manusia kadang-kadang disasar kayak kemarin kita mau ke Magetan ya takziah di sana seru nek sawah-sawah lho kok mapnya mrene sih lah kok tambah cilik Masya Allah akhirnya mundur mundur sekian jauh itu Allah karim. Pak jenengan mau kemana? Mau takziah ke tempat ini loh ndak sini Pak loh padahal pakai Google Map Pak bisa nyasar loh. Tapi kalau Google Map-nya itu berupa Al-Quran, itu sampai tujuan utama manusia ke surga, itu tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah bingung. Karena apa? Panduannya adalah dari yang menciptakan manusia, dari yang menciptakan alam semesta ini, tidak akan bingung. Makanya kalau orang itu semakin dalam mempelajari Al-Quran, harusnya dia tidak sekedar cerdas. Dia akan memiliki akhlak yang luar biasa, unggul, dan dia akan memiliki pikiran-pikiran berkemajuan. Itu konteks agama kita, ya kan? Nah makanya kan di surat Ar-Rahman itu ada begini. Ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard, fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ya. Jadi wahai sekalian jin dan manusia, jika kalian mampu melintasi belahan langit dan bumi, fanfudu, lintasilah. La tanfuduna illa bisultan, kalian tidak akan mampu melintasi kecuali dengan kekuasaan, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya disuruh melakukan riset. Harusnya kemudian muslim itu, mukmin itu kalau mau itu maka akan menjadi umat yang unggul, begitu ya. Mungkin karena kita ini masih jauh dari Al-Qur'an itu. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu apa fungsi Al-Quran pada konteks yang akan kita bahas? Ini Bapak sekalian.
Kalau iman itu akar, nah jadi iman itu akar Pak. Orang itu kalau akarnya itu kuat, itu podo wae jangkarnya orang itu kuat. Masalah apa? Angin sehebat apapun, maka akan kokoh menghujam ke bawah. Saya dulu dari Bojonegoro lalu ke Surabaya, kuliah pertama kali 98 itu hanya dibekali begini sama Bapak Ibu, berangkatlah, carilah ilmu. Bapak Ibu tidak bisa memberikan warisan, tidak bisa memberikan apa-apa. Terus berangkat, akhirnya tinggal di masjid, namanya Masjid Al-Huda Sidosermo itu Pak. Saya tinggal di situ. Nah, apa yang ingin kita sampaikan Pak? Karena kuliahnya sore, maka paginya saya ini mengantarkan roti kerja Pak. Mas kebetulan produksi roti, kita ngantarkan. Lah itu salah satunya sampai PT PAL, ada yang kerja di sana. PT PAL itu membuat namanya kapal. Jadi kalau kapal ini yang terdampar itu diikat dengan jangkar. Kalau kemudian posisinya gelombangnya naik, maka ikatannya ini tinggi Pak, dari sini sehingga kita tidak bisa jalan. Motor yang kita gunakan harus berhenti di situ, kita nurunkan roti-roti kardus-kardus ini kita angkut. Kira-kira ada kalau lebih dari 500 meter. Baru satu balik mana ya, satu balik dan lain sebagainya itu. Berat. Apa yang kita sampaikan? Perahu yang besar ini kemudian ketika dihempas gelombang tas, dia hanya bisa begini. Kenapa? Karena ikatannya kuat. Karena ikatannya kuat, jangkarnya kuat. Ya. Ini sama dengan manusia itu Pak. Walaupun kemudian ada gelombang badai yang luar biasa, tapi kalau jangkarnya kuat, dia hanya begini, justru bisa menikmati. Mabuk-mabuk didik lah, ya, kan mabuk didik saja, tapi selebihnya nikmat. Bismillah, Bismillah. Itu kalau jangkarnya kuat. Nah, kalau ini segala-galanya iman ini, ya, dia ketika mendapatkan ujian berupa masalah, ini akan menjadi jangkar sehingga mungkin hanya mabuk kecil saja, tapi selebihnya juga bisa menikmati. Ini ketika digoda dengan misalnya uang yang bukan miliknya, ya kan? Ini juga ketika akarnya bagus, dia tidak akan tergoda. Tidak akan tergoda. Itu ketika jangkarnya ini kuat. Apa yang kita sebut jangkar ini? Yang kita maksud itu adalah iman dan akidah. Jadi orang kalau sudah posisi di sini, makanya ada al-imanu qawiyun. Imannya sudah kuat. Itu badai sebesar apapun, jatuh dari puncak kemudian plek, sudah dia tetap menikmati. Bismillah. Lancar semuanya, sampai kurus, sampai sakit, sudah dinikmati. Itu bagian dari mabuk kecil saja. Tapi istiqomah saja. Kalau tidak di dunia ini diberikan yang terbaik, nanti di akhirat diberikan yang terbaik dengan kesabarannya itu. Nah, kalau akarnya ini adalah iman, ya, lalu akarnya itu sebagai apa? Ibadah. Harus kuat ibadahnya itu. Nah, harus kuat supaya kokoh, batangnya ini, ya, strukturalnya itu. Jadi manusia itu ada namanya struktural dan fungsional. Siapa ini ngaji ini sampai jam berapa Pak? Jam 6, gak kedawan jenengan. Nanti kita sesuaikan aja ya, kita percepat nanti. Ya, jadi ibadah itu namanya ada yang namanya struktural fungsional. Pak, ini ada mic ini Pak, ini kan strukturalnya dari komponen-komponen. Tapi kalau tidak punya fungsi, nah, assalamualaikum, tidak punya fungsi berarti. Ini untuk apa di sini? Kita buang saja, ya kan? Kita letakkan di bawah, kan tidak punya fungsi. Nah, sama strukturalnya harus bagus, harus berfungsi juga. Lah, ibadah kita ini juga dua komponennya, struktural dan fungsional. Apa strukturalnya? Strukturalnya ya mulai takbir Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Itu adalah strukturalnya. Ruku, iktidal, sujud, gitu kan? Duduk, iftirasi dan seterusnya sampai kemudian salam. Itu adalah strukturalnya. Kalau hanya struktural tapi kemudian tidak punya fungsi, apa fungsi sholat? Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu adalah fungsinya. Banyak enggak Pak orang yang hanya menyelesaikan strukturalnya saja, tuntas kewajiban saja, tapi sholatnya
berefek apapun, tidak berfungsi apapun. Banyak nggak Pak? Banyak Pak. Banyak. Wong fakta riset terakhir ini, berapa persen sih orang sholat di Indonesia ini? Dari penduduknya populasi muslim, antara 80 sampai 85%, yang menunaikan ibadah sholat itu kan hanya 31%. 31%. Berarti 69%-nya itu nggak sholat. Iya kan? Nah KTP itu mau. Islam adalah Islam KTP, Islam strukturalnya saja. Fungsinya itu nggak ada. Padahal kita sholat itu definisinya kan mulai dari ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ada orang baik kepada Allah, hablum minallah, tapi terhadap tetangga itu kurang baik, kurang akur, kurang peduli. Maka sebetulnya dia ini telah sholat, memulai sholatnya dengan takbiratul ihram, tapi tidak pernah salam. Kenapa kok tidak pernah salam? Fungsi dari salam itu assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan untuk panjenengan semua, keselamatan untuk panjenengan semuanya. Artinya bagian dari kepedulian itu. Bagian dari kepedulian itu hablum minannasnya. Tapi ada pula orang yang tidak pernah sholat, morwapi ambek tonggone. Wis aku yang penting ambek tonggo, tidak ada masalah dengan tetangga, tapi tidak pernah hablum minallah. Maka dia sama dengan sholatnya tidak pernah takbiratul ihram, tapi tiba-tiba salam, assalamualaikum. Lah orang mukmin itu dua-duanya harus ada. Hablum minallahnya harus bagus, wa hablum minan nas. Ya, hubungan sesama manusia harus bagus. Ini. Jadi keberadaan bahwa sholatnya berfungsi secara struktural itu yang melalui sholat. Lah ini ibaratnya batang yang kokoh itu, yang kokoh harus bagus ya. Nah kemudian buahnya ini adalah akhlak. Orang itu tidak bisa mencicipi akarnya rasanya bagaimana, tidak tahu dia, tidak perlu merasakan itu. Lalu batangnya rasanya bagaimana, yang ia ingin cicipi, yang ia ingin tahu, ada buahnya enggak? Manis enggak buah itu? Jadi orang akan melihat itu sebetulnya pohon ini buahnya itu manis apa enggak sih? Sebetulnya orang ini mukmin, dia sembahyang sajane itu manis apa enggak sih? Ya kan? Manis itu apa maknanya? Kebermanfaatan kepada lingkungan. Saat Ramadan begini lalu kita bisa berbagi takjil, itulah buah manis itu. Tapi semanis apa? Itu kita masing-masing yang menentukan. Kenapa? Karena sama-sama takjil, ada yang model gorengan. Ya kan? Harganya berapa Pak kalau gorengan itu? Kan beda, kalau Mekah itu kan pembukanya kurma. Kalau di Indonesia ini kan bukan kurma kan Pak? Pembukanya apa Pak? Oh gorengan, beda. Loh, walaupun di depannya ada kurma itu loh Pak, milih gorengan. Gitu kan. Enak gitu, marek langsung. Gitu. Nah, ya kan? Ini Masya Allah. Di situ loh. Ya, itu buahnya. Jadi lah sama-sama memberi takjil, satunya gorengan, satunya roti. Mana yang lebih manis, mana yang lebih enak? Nah, kan begitu. Itu akan orang lain yang merasakan, menilai kita. Kita ini akan dinilai apa itu dari buah apa yang kita berikan. Buah apa yang bisa diambil manfaatnya oleh orang lain. Di situ. Nah, maka baik buruknya ya dari akhlak ini namanya. Maka buah itu disebut sebagai akhlak kita. Yang keluar dari nilai iman dan ibadah yang baik. Itu harusnya akhlaknya ini bagus. Apa yang dimaksud akhlak? Lisannya tidak menyakiti orang lain, ya kan? Kemudian tangannya tidak melukai orang lain. Sudah, itu bagian dari buah. Nah, tapi tidak sekedar menang, tidak sekedar melukai, tapi memberikan manfaat untuk orang lain. Lalu fungsi Al-Quran itu di mana? Nah ini Pak, Al-Quran itu seperti matahari di sini, ya kan? Seperti matahari. Pohon itu kalau tanpa ada cahaya matahari, rasanya tidak bisa hidup. Iman itu tanpa ada Al-Quran, rasa-rasanya akan biasa-biasa saja tumbuh kembangnya. Mungkin stagnan. Ibadah kita tanpa Al-Quran itu tidak bisa tumbuh. Maka Al-Quran ini adalah sebagai cahaya. Sama dengan Pak? Fotosintesis ya Pak namanya. Tumbuhan itu kan waktu kita SMA, itu membutuhkan sinar matahari. Supaya bisa tumbuh dan sehat. Ya kan? Al-Quran juga bisa sumber air asupannya. Nah ini. Jadi Al-Quran itu berfungsi pada semua hal.
imannya iya, ibadahnya iya, akhlaknya iya, semuanya memandu di situ. Dia menjadi suplemen yang terbaik ya, yang produktif untuk kemudian kehidupan pohon itu. Nah, itu artinya Al-Quran ini harusnya membentuk nilai-nilai kepada kita. Salah satunya adalah nilai integritas itu. Nah, apa perbedaan berintegritas dengan tidak berintegritas? Nah, dari sisi ucapan, ya, berintegritas itu adalah jujur, selaras dengan kenyataan. Jadi integritas itu ketika kita ngecek artinya apa sih integritas itu? Utuh. Nah, salah satu definisinya itu kan utuh. Utuh itu artinya kalau menurut saya adalah keselarasan antara lisan, hati, dan perbuatan. Inilah yang akan membangun integritas kita. Kita mengatakan bahwa korupsi itu tidak baik, tetapi juga diikuti dengan langkahnya, itu berintegritas. Dia berintegritas di sini. Nah, kalau tidak berintegritas itu suka berbohong, berdusta. Ketika dia kemudian berjanji diingkari. Nah itu Pak, itu tidak punya integritas sama sekali. Tidak punya integritas. Nah, kemudian yang kedua janji, selalu berusaha menepati janji dan dilakukan. Jadi saya ini alhamdulillah, yes, mudah-mudahan terus Allah bimbing saya ketika janji gitu Pak. Bismillah. Makanya ketika kita ada kegiatan misalnya kepala-kepala sekolah itu, Ustadz Munahriku sulit untuk kemudian harus stay gitu. Tapi ketika di jadwal jam berapapun, bahkan jam 3 pagi, itu mesti datang. Ya berusaha, selama bisa itu dilakukan. Ini bagian dari menjaga nilai-nilai integritas itu. Nah di situ. Nah, kita berusaha di situ Pak. Orang mukmin itu dengan Al-Qur'annya ini harusnya sampai di situ. Bahkan harus lebih baik gitu. Nah ini. Sering ingkar dan mencari alasan itu tidak berintegritas. Mencari alasan. Dikongkon kira-kira masuk enggak ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Allah memerintahkan sholat. Kita banyak alasan enggak sih? Nah, kita yang kecil ini Pak. Jangan-jangan kita ini banyak alasan. Masih sibuk lah, masih beginilah. Jangan-jangan ini kita memang berintegritas di hadapan manusia, tapi jangan-jangan di hadapan Allah kita masih kurang. Dan Al-Quran harusnya membangun di situ. Ya kan? Al-Quran itu membangun di situ. Dari sisi tanggung jawab, menjaga amanah meski tanpa pengawasan, gini Pak. Itu berintegritas. Kita sebagai anak buah amati, ada pimpinan, tidak ada pimpinan, kita tetap melakukan yang terbaik di situ. Tetap yang terbaik. Ada yang bilang begini Pak, kalau ingin kaya maka bekerja keraslah. Menurut panjenengan benar apa salah Pak? Hah? Bisa benar, bisa tidak selalu benar. Karena kalau kekayaan, rizki itu diukur dengan kerja keras, banyak orang yang bekerja keras siang dan malam, lembur-lembur, ekonominya biasa-biasa. Tapi ada orang menang tok dulu, masuk kantor, tanda tangan, set, mulai mana duit lu akeh. Ono enggak Pak? Ono enggak ning pensiunan, tapi duit sik gembrojong. Katanya dulu macet, akeh gitu. Menang ya kan sampai nunggu. Lu itu kan uang saya. Lu siapa yang bilang uang saya? Kalau ketika kebijakan itu tiba-tiba dihentikan bisa berhenti kok. Ketika Allah menghentikan berhenti kok itu. Ini kan. Jadi di situ. Nah, ketika kemudian Allah memanggil, salah satunya adalah kemudian kita ya, tidak punya alasan ya, salah satunya. Lah, menjaga amanah meski tanpa pengawasan. Nah, berbeda dengan tidak berintegritas, khianat dan lalai jika tidak diawasi. Nah, ini. Sikap dari sisi aspek sikap konsisten, istiqomah. Orang yang berintegritas itu istiqomah Pak. Utun, tidak berpengaruh terhadap apapun. Pimpinannya begini tetap stabil dia. Stabil. Urusan rezeki sudah selesai lah. Itu urusan sepenuhnya Allah, ya kan? Nah, tetapi kemudian dengan siapapun kita berusaha yang terbaik di situ. Konsisten, istiqomah. Itu bagian dari nilai integritas. Bermuka dua atau berubah-ubah demi keuntungan. Nah, di sini Pak, pertanyaannya Pak, kira-kira wong politisi itu masuk kategori mana Pak? Nah, tidak boleh nuduh, ya kan?
Nah, artinya banyak politisi yang insya Allah masih baik. Yang selebihnya wallahu a'lam. Ya sudah, kita serahkan. Yang penting kita perbaiki diri kita. Ya, bermuka dua atau berubah demi keuntungan. Nah, ini membicarakan politik itu kemarin saya ditawari, Pak. Ustaz benar, jenengan kan sudah banyak aninya gitu ya. Kemudian tahun depan 2029 nyalonkan ya. Nanti saya menjadi tim suksesnya. Kalau secara integritas, secara kapasitas, kapabilitas, kemudian tingkat keterimaan mungkin bisa. Tapi duitnya kan gak ono, gitu kan. Wah gampang itu, kok ndi kok gampang. Nanti tak golekno sponsor. Nah ini masalahnya. Sponsornya nek apik gak apa-apa gitu. Tapi kita ndak bahas di politik ya Pak ya. Dan saya termasuk yang sementara ini belum tertarik di situ. Terus ngonconi jamaah-jamaah saja. Kayaknya lebih cocok gitu ya. Kemudian hati tulus demi ridho Allah, itu integritas. Ya. Tulus hanya mencari ridho Allah. Ya. Yang tidak berintegritas penuh kepura-puraan. Nah ini Pak. Pencitraan. Nah ini adalah tidak berintegritas. Padahal ini yang dibutuhkan sebenarnya. Dan nilai-nilai ini bisa kita pelajari dalam Al-Quran. Nah, ini sebetulnya banyak. Ini sebetulnya kalau konteks Al-Quran itu al-amanah, as-sidqu, al-istiqomah. Ya 3 komponen ini yang kemudian membentuk orang itu berintegritas. Dari mana nilai ini? Dari Al-Quran. Ya, yaitu al-amanah terpercaya, jujur, konsisten. Ini saya pikir karena waktunya pendek saya lompati saja. Nah, bagaimana implementasinya? Salah satunya ini di dalam Al-Quran surat Al-Qasas. Qalat ihdahuma ya abatistajir inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Ini integritas. Nilai-nilai Al-Quran yang kemudian bisa kita implementasikan, lakukan. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja. Ini siapa Pak? Nabi Musa. Nabi Musa. Kebetulan Nabi Musa itu sempat membantu dalam perjalanannya ke negeri Kan'an ya. Nabi Syu'aib itu loh Pak. Nabi Syu'aib itu di mana itu? Nah di situlah ya. Nah kemudian kan dibantu karena sedang mengembala 2 perempuan ini. Kenapa kok mengembala? Karena ayahnya sudah sepuh, Nabi Syu'aib itu. Sementara ini mengembala pada akhirnya. Lah para nabi itu rata-rata pengembala loh Pak. Dilatih dari situ integritasnya, jiwa kejujurannya itu dilatih, semangatnya dilatih di situ. Nah, kemudian karena muda itu karena yang lain-lain pemuda itu sesama pengembala itu antri memberikan minum, ini terus mundur. Karena ada laki-laki. Kalau perempuan ini lalu kemudian gini Pak. Ini misalnya laki-laki. Kalau perempuannya di tengah lalu kemudian ada laki-laki lagi. Ini kan gak enak. Sementara ini punya jiwa, akhlak, karakter yang bagus. Anaknya Nabi, perempuan ini. Ya ini akhirnya bergeser lagi, ganti lagi, mundur lagi. Nabi Musa melihat itu. Loh ini kan kasihan kalau begini. Dibantu mengantrikan istri. Yang kemudian juga akhirnya memberikan minum. Lah itu kan kuat Nabi Musa itu. Tutup sumur itu yang biasanya diangkut 3-4 orang, itu bisa sendirian. Nabi Musa itu diangkut itu. Maka melihatlah itu kuat. Nah gitu ya kan? Al-Qawi di sini. Nah, di situ ya kan? Kuat di situ. Nah, ya. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Ini bagian dari nilai integritas itu. Dapat dipercaya, Masya Allah. Loh, dari mana? Kalau kuatnya, gadis ini sudah tahu 2 gadis. Kan pada akhirnya menyukai 2 gadis ini. Akhirnya mau diminta untuk cobalah ya, untuk diangkat menjadi supaya membantu kita. Lah itu sebetulnya ambek ngelirik Pak. Oh itu seneng. Lah pertanyaannya Pak, mana yang dinikahi, kakaknya atau ke adiknya Pak? Ini kira-kira. Nanti pada akhirnya. Nah ini katanya perlu hadiah mana kan ini ya? Nah, jadi Pak, di Al-Quran tidak dijelaskan mana yang dinikahi. Jadi bahasa Nabi itu, kamu bekerjalah di tempatku 8 tahun. Kalau kemudian mau menyempurnakan, ambil yang 10 tahun, gitu ya. Itu maknanya yang mana? Antara 8 atau 9? Itu kakak apa adiknya yang diambil? Itulah cara Al-Quran menjaga kehormatan manusia. Supaya nanti ada yang dinikahi, ada yang tidak dinikahi. Kan kasihan yang tidak dinikahi kan?
Oh, itu menjaga kehormatan manusia di situ. Nah, di situ. Loh, lalu dari mana? Kalau kuatnya sudah melihat. Tapi di sini bunyinya adalah Al-Amin. Dia orang yang dapat dipercaya. Tidak meneko-neko. Makanya itu ketahuan setelah Nabi Musa itu berjalan di depannya. Kemudian maaf di belakang. Lalu tiba-tiba yang dua putri ini kan di depan, Musa itu di belakang. Ngikuti. Tiba-tiba kira-kira bajunya ini kesingkap seret. Lah itu loh Pak, ketika kesingkap jenengan contoh ya, Pak ada gadis mari ngono rocking ini kesingkap jenengan delok dari belakang. Kira-kira jenengan delok ataukah langsung tutup mata Pak? Nah, apa menglirik? Astagfirullah. Nabi Musa enggak Pak, menundukkan pandangan. Lalu apa yang dia katakan? Tidak sekedar berhenti di situ. Dia merasa ini bukan hak saya, wong belum menikah kan. Akhirnya saya yang akan di depan. Kalian nanti berilah petunjuk dengan suara ataukah melempar sesuatu kalau suaranya memang berat untuk disampaikan. Melempar sesuatu baru berjalan di depan. Itu makanya diketahui dapat dipercaya. Al-Qawiyul Amin. Lah konteks sekarang kuat itu tidak sekedar fisik, tapi keterampilannya itu harus kuat. Kecerdasannya harus kuat, tidak hanya sekedar fisik, ya kan? Makanya di sini kan fisik memiliki stamina dan kekuatan yang cukup untuk mengembala ternak, menimba air dan melindungi hewan ternak dari gangguan. Ini kan di sini. Mentalnya disebut kuat itu memiliki ketegasan dan keberanian di dalam bertindak. Itu bagian dari kuat itu. Nah, kemudian yang dapat terpercaya merujuk pada integritas moral dan kejujuran. Ini, Pak. Ini relevansi di era modern. Kuat itu atau kompetensi di era digital itu kuat berarti memiliki keahlian, skill, literasi, teknologi, ketahanan mental dan seterusnya itu ya. Sini saya percepat saja. Nah ini. Dampak jika tidak memiliki salah satu dari Al-Qawiyul Amin. Nilai integritas. Ini kita ngamalkan ini saja Pak. Integritas kita insya Allah nanti terjaga. Kuat tapi tidak terpercaya, sangat berbahaya. Orang yang pintar dan ahli tetapi tidak jujur cenderung melakukan korupsi, penipuan sistematis, ya, atau manipulasi demi keuntungan pribadi. Ini banyak Pak. Kuat, punya kekuasaan, tapi tidak dapat dipercaya. Itu di sini Pak, bahaya, ya kan? Terpercaya tapi tidak kuat, ya. Jadi dia al-amin, jujur tapi tidak kuat, tidak efektif. Orang yang jujur tetapi tidak kompeten akan menyebabkan pekerjaan terbengkalai, salah ambil keputusan dan organisasi menjadi lamban atau perusahaan menjadi lamban, hancur karena ketidakmampuan. Jadi hanya jujur saja tidak cukup, sekaligus juga punya skill atau kuat. Tidak kuat dan tidak terpercaya, bencana. Ini adalah resep kegagalan total yang membawa kehancuran bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya, ya kan? Wis gak kuat fisiknya, ya kan? Kemudian apa namanya itu? Nggak jujur lagi. Nah ini berbahaya, ya. Nah, krisis kepercayaan dampak sistematis saya percepat saja. Nah, yang kedua, Pak. Jadi ada dua ayat saja hari ini. Kalau tadi Al-Qawiyul Amin, kuat dan jujur. Nah, sekarang pada surat Yusuf, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara, sesungguhnya aku adalah hafizul alim, orang yang pandai menjaga, orang yang amanah, orang yang jujur, lagi berpengetahuan. Ini yang rahasia kenapa Nabi Yusuf itu kemudian beliau langsung diangkat sebagai pimpinan. Mohon maaf, Nabi Yusuf itu hidup di negeri Kan'an, negeri Kan'an, ya kan, bersama ayahnya Nabi Yakub. Sementara dia masuk menjadi bendaharawan itu di Mesir. Jadi jauh Pak, di Mesir. Tapi walaupun pendatang, itu kemudian diberikan kepercayaan setelah berada di penjara itu. Tapi karena punya hafizul alim, maka ini diangkat, ya, diangkat. Pak, coba perhatikan di sini. Kenapa hafid dulu baru alim? Kenapa kok jujur dulu, amanah dulu, karakter terlebih dahulu, baru kemudian berpengetahuan, punya ilmunya? Kenapa kok ilmu pengetahuan
diakhirkan. Biasanya kita ketika mau mengambil karyawan, itu kan lihat cek nilainya berapa, kemampuannya apa. Kalau konteks Al-Qur'annya itu adalah hafidul alim. Ya kan? Karakter terlebih dahulu baru kemudian punya pengetahuan. Kenapa kira-kira Pak? Karena kalau ilmu pengetahuan itu bisa dipelajari kapanpun. Mau dipelajari saat anak-anak, SMP, SMA sampai kuliah. Dulu kita tidak bisa matematika, sekarang belajar matematika bisa. Itu menyangkut ilmu pengetahuan. Tapi menyangkut hafid, kejujuran, integritas, itu harus dipondasikan sejak awal. Nah, ini hafidun, pandai menjaga, merujuk pada kemampuan manajerial, ketelitian, amanah, ya, mampu mengelola. Alim itu artinya memiliki ilmunya luas. Nabi Yusuf di situ. Nah ini paling akhir Bapak sekalian. Dapat jika tidak memiliki salah satu atau keduanya. Hafidul alim artinya jujur, amanah, mampu menjaga, berintegritas. Tapi kemudian dia misalnya tidak alim. Nanti apa yang terjadi? Analogi seperti sopir yang sangat jujur tapi tidak bisa nyetir. Ya. Dia hanya jujur saja, tapi kemudian nggak punya ilmunya nyetir, ya kan? Dia tidak akan mencuri mobil kita, tapi dia mungkin akan menabrakkannya, ya kan? Dia jujur, tapi nggak iso nyupir. Ya, dia jujur, tapi nggak punya ilmu pengetahuannya bagaimana nyupir. Itu mesti nggak diambil mobil kita itu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nanti mungkin akan menabrak, ya, akan menabrak. Analogi yang lain seperti sopir yang ahli namun mencuri, ya. Dia tidak punya kejujuran tapi hanya punya ilmu pengetahuannya. Itu seperti sopir yang pintar punya ilmu pengetahuan bagaimana driver itu, dia akan membawa Anda sampai ke tujuan dengan cepat, tapi dia akan menguras isi dompet Anda, bahkan mobilnya bisa hilang. Ya, dia pintar tapi tidak jujur. Kalau qawiyul amin, kuat tanpa amanah akan menjadi individu yang korup dan manipulatif. Amanah tanpa kuat akan menjadi individu yang baik tetapi tidak berdaya. Di mana nilai integritasnya? Coba kita perhatikan. Hafidul alim, berkarakter, baru ilmu pengetahuan. Kemudian pada aspek ini al-qawiyul amin, kuat lagi jujur. Ketika ini dimodifikasi dari menjadi satu tabiat manusia orang mukmin, itu bagian dari berintegritas yang mungkin akan menjadi unggul generasi-generasi itu. Dan mudah-mudahan kita semuanya mampu menjaga itu, ya, bersifat jujur, tidak sekedar jujur tapi juga punya ilmu pengetahuan, tidak sekedar jujur dan punya ilmu pengetahuan, tetapi juga kemudian al-qawiyul amin, kuat, sehat, tidak sakit-sakitan, kemudian juga memiliki jiwa amanah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dari yang kita sampaikan melalui Al-Quran yang akan membentuk kita melalui karakter-karakter yang baik ini. Salah satunya adalah berintegritas. Terima kasih. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.